Apa yang diajarkan orang kaya pada anaknya? Kebanyakan orang tua kita mengatakan, belajarlah yang giat, raih nilai yang baik, nanti kamu akan mendapat pekerjaan berupah tinggi dengan tunjangan dan bonus yang besar. Apakah pernyataan itu tepat? Kenyataannya, banyak waktu yang kita habiskan untuk mempelajari hal-hal yang tidak kita butuhkan di kehidupan nyata. Sebagian besar ilmu yang diajarkan adalah untuk keperluan profesional, membentuk kita menjadi seorang pekerja yang baik. Banyak lembaga pendidikan tidak mengajarkan kita cara mengelola kekayaan yang kita peroleh. Padahal pengetahuan tentang pengelolaan keuangan adalah pengetahuan yang kita gunakan seumur hidup. Kebanyakan dari kita tidak diajarkan untuk bisa melek secara finansial. Robert T. Kiyosaki memiliki dua ayah kandung dan ayah angkat. Ayahnya yang pertama mengalami masalah-masalah keuangan di akhir hidupnya. Ayah yang lain merupakan salah satu orang terkaya di Hawaii dan meninggalkan banyak warisan. Kedua ayahnya merupakan orang yang karismatis, berpengaruh dan sama-sama mengetahui akan pentingnya pendidikan. Namun mereka mengajarkan hal yang berbeda. Ayahnya yang miskin mengatakan, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ayahnya yang kaya mengatakan, kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Ayahnya yang miskin mengajari agar menjadi seorang yang pandai dan cerdik sehingga nantinya bisa bekerja di perusahaan besar. Ayahnya yang kaya mengajari agar memiliki perusahaan dan mempekerjakan orang yang pandai dan cerdik. Ayah yang miskin menyuruh untuk menabung. Ayah yang kaya menyuruh untuk berinvestasi. Saat kondisi sulit, ayahnya yang miskin mengatakan, saya tidak mampu mencapainya. Ayah yang kaya mengatakan, bagaimana agar saya mampu mencapainya? Ayah yang miskin mengajarkan kita agar bekerja untuk uang. Ayah yang kaya mengajari bahwa uanglah yang harusnya bekerja untuk kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup Kiyosaki? Pelajaran pertama, orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Manusia dipenuhi oleh rasa takut dan hasrat. Takut hidup tanpa uang memotivasi kita untuk bekerja keras. Setelah itu, kita mendapatkan penghasilan. Selanjutnya, hasrat atau nafsu mengajak kita untuk memikirkan hal-hal yang indah. Handphone baru, televisi baru, kendaraan baru, liburan, bioskop, dan lainnya. Semakin besar pendapatan, maka semakin mewah keinginan seseorang dan semakin besar juga pengeluarannya. Ketakutan dan hasrat ini berlangsung terus hingga yang tersisa adalah tagihan cicilan dan berbagai hutang. Inilah yang disebut dengan rat race. Pelajaran kedua, keluarlah dari rat race dengan membuat diri Anda melek secara finansial. Misalkan Anda memiliki gaji 10 juta per bulan, namun pengeluaran Anda 9 juta per bulan. Maka yang bisa Anda sisihkan sebenarnya hanya 1 juta per bulan. Jika Anda seorang pekerja, maka Anda akan banyak sekali membayar pajak. Sebelum memperoleh gaji, Anda membayar pajak. Saat berbelanja, Anda membayar pajak. Saat menabung, Anda membayar pajak. Bahkan sampai Anda meninggal pun, maka Anda tetap harus membayar hutang pajak Anda. Yang akan menjadi masalah nantinya adalah bukan seberapa banyak uang yang bisa diperoleh, namun seberapa banyak yang bisa disisihkan. Bagaimana agar Anda bisa melek secara finansial? Pertama, Anda harus mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas. Secara sederhana, aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang ke dompet Anda, seperti saham atau reksadana, apartemen yang disewakan, real estate, kekayaan intelektual seperti buku, metode pendidikan, dan bisnis yang tidak membutuhkan kehadiran Anda secara fisik. Anda bisa menggaji seorang manajer untuk mengurusnya. Liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari dompet Anda. Contohnya adalah hutang kartu kredit, hutang sewa, televisi baru, handphone mewah, asuransi, dan lainnya. Orang miskin memiliki pengeluaran harian yang tinggi. Kelas menengah membeli liabilitas yang mereka pikir adalah aset, dan orang kaya membangun kumpulan aset yang kuat untuk menghasilkan pendapatan. Kelas menengah mendapati dirinya berada pada pergulatan keuangan yang terus-menerus. Pendapatan utama mereka adalah gaji. Semakin tinggi gajinya, maka semakin keras mereka bekerja dan pajaknya pun semakin tinggi. Pengeluaran juga meningkat seiring peningkatan gaji, sehingga istilah rat race menjadi cocok untuk mereka. Bukannya berinvestasi di aset sesungguhnya, kelas menengah malah memperlakukan rumah mereka sebagai aset utama. Orang kaya semakin kaya karena mereka terus mengumpulkan aset dan berinvestasi untuk menghasilkan pemasukan yang akan melebihi pengeluaran mereka sendiri. Lalu kenapa rumah bisa bukan merupakan aset, namun liabilitas? Orang bekerja dalam waktu yang panjang untuk membayar kredit rumah. Orang juga membayar untuk pajak rumah, pengeluaran untuk perawatan rumah, dan biaya lingkungan, telepon, listrik, PAM. Ditambah lagi, nilai bangunan rumah itu sendiri bisa terdepresiasi atau menurun dari waktu ke waktu. Anda akan banyak mengeluarkan uang untuk membayar cicilan dan perawatan rumah. Nasihat ayah kaya, bila Anda ingin membeli rumah, pertama kali Anda mesti mempunyai arus kas dari aset Anda. Aset ini yang akan menghasilkan uang, dan kemudian digunakan untuk membayar rumah yang Anda beli. Konsentrasikan usaha Anda untuk membeli aset-aset yang menghasilkan
menghasilkan, dan upayakan untuk menjaga liabilitas dan pengeluaran di tingkat yang serendah mungkin. Pelajaran ketiga, mulailah mengelola bisnis Anda sendiri. Anda bisa tetap bekerja di pekerjaan Anda sekarang, tapi mulailah berpikir untuk memiliki apa yang diajarkan orang kaya.